Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diperkenalkan saya Nabil Hassani dengan PM 28277. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang eh, itu configure initial switch setting. Dan di sini tadi kita sudah mendownload file ini, kita langsung saja open file. Open. Kita masuk ke dalam configure terlebih dahulu. Jadi di sini tujuannya itu untuk yang pertama itu memverifikasi default switch, yang kedua itu mengkonfigurasi basic switch, dan yang ketiga ada mengkonfigurasi MOTD banner, yang keempat mengsave konfigurasi ke menjadi file environment, yang kelima itu mengkonfigurasi switch yang kedua. Di sini kita masuk terlebih dahulu. Kita beri nama Nabil kita sendiri. Nah, di sini ada paket tracker konfigurasi. Di sini ada sama saja ya seperti yang ada di sebelah sini. Kita close saja. Nah, lanjut langsung saja kita masuk ke dalam instruksinya. Yaitu part yang pertama, bagian yang pertama itu kita akan memverifikasi default switch-nya. Jadi langkah-langkah yang pertama kita akan enter privilege exec mode. Nah, kita masuk. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam switch yang pertama. Nah, di sini kita sudah masuk. Selanjutnya itu lalu kita masuk ke dalam, tekan jika sudah masuk ke dalam terminal, kita enter saja, enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam terminal switch yang pertama. Selanjutnya kita diperintahkan untuk enter privilege exec mode by entering the enable command. Nah, di sini kita masukkan perintah enable. Enter. Jika sudah, tampilan akan seperti ini, dan notice the date prompt change to reflect privilege exec mode. Nah, di mana selanjutnya step yang kedua yaitu examine the switch konfigurasi. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam soft running config. Config. Nah, di sini output yang akan ditampilkan yaitu building konfigurasi suren konfigurasi 1086 bytes version 15. Nah, selanjutnya sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama itu how many phase Ethernet interface based the switch. Ada berapa Ethernet yang ada di dalam switch tersebut. Kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lanjut saja. Ada berapa? Ini ada 24 ya. Setelah itu how many gigabytes Ethernet interface the switch have? Gigabyte-nya ada 2. Nah, sudah. Setelah itu di sini how many gigabyte Ethernet? Bukan. What is the rank? Berapa binding of value? So for
the FVTE lines. Di sini ada berapa line VTE-nya? Nah, di sini ditampilkan ada 5 sampai 15. 0 sampai 15 line console. Nah, ini dari 0 sampai ke 15. Setelah itu di sini which comment will display the shared content of non-volatile random access memory in VRAM. Nah, jadi pertanyaannya apa yang digunakan? Perintah apa yang digunakan di dalam konten tersebut itu yang of non-volatile random access memory atau disebut NVRAM. Nah, di sini perintah yang digunakan untuk menampilkan NVRAM tersebut itu kita menggunakan perintah show running config. Jadi show running config. Selanjutnya itu why does the switch respond with startup config is not present? Mengapa switch merespon with startup is not config? Kenapa terminal tersebut tidak menampilkan bahwa startup config tidak ada? Nah, jadi pesan ini muncul karena file konfigurasi belum tersimpan di NVRAM. Saat ini file hanya berada di dalam RAM. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu create a basic switch konfigurasi, yaitu membuat basic switch mengkonfigurasinya, atau kita membuat konfigurasi dari basic switch. Nah, langkah-langkahnya, langkah pertama yaitu assign a name to a switch. Nah, di sini kita akan memberi nama pada switch yang pertama. Di sini kita akan masuk ke dalam configure terlebih dahulu. Configure terminal. Nah, di sini kita sudah masuk. Selanjutnya kita beri nama host name. Hostname S1, enter. Di sini namanya sudah terganti. Lanjut, di sini kita akan keluar dari konfigurasinya. Exit. Kita gunakan exit saja. Enter. Enter. Nah, di sini kita sudah keluar dari konfigurasinya. Selanjutnya, step yang kedua yaitu secure access to the console line. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam line konsolnya. Di sini kita masuk ke dalam konfigurasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam konfigurasinya. Setelah itu kita masuk ke dalam line konsolnya. Line konsol 0. Nah, di sini kita masuk ke dalam line konsol yang pertama, yaitu yang di dalam 0. Nah, setelah itu kita beri password. Let main. Let main. Nah, seperti ini ya. Kita lakukan perintahnya enter. Nah, ini sudah let main ya. Ingat. Setelah itu kita login. Enter. Setelah itu kita exit. Sudah. Kita exit lagi. Enter. Nah, sudah keluar dari konfigurasi. Where is the login command? Yaitu agar proses pengecekan kata sandi dapat berfungsi, diperlukan perintah login dan password. Nah,
Jadi gunanya perintah login itu untuk agar proses pengecekan kata sandi dapat berfungsi dan diperlukan perintah login dan password. Lanjut kita ke step yang ketiga atau langkah yang ketiga itu memverifikasi that console access is secure. Di sini kita keluar dari dulu exit enter. Nah di sini kita sudah keluar, enter. Jadi exit ini untuk kita memverifikasi port passwordnya. Jadi kita gunakan password tadi let me enter. Nah sudah. Nah di sini ada catatan yaitu if the suite did not prompt your port password. Nah, di sini lanjut saja kita ke step yang keempat. Secure privilege mode access. Nah, di sini kita akan step yang keempat itu mengamankan akses mode hak istimewa. Nah, seperti itulah. Lanjut saja kita lakukan perintah enable enter. Kita masuk, kita configure terminal enter. Jika sudah, kita mengganti passwordnya ya. Enable password C1 pakai US dollar C0 seperti ini, enter. Kita keluar lagi, enter. Nah, sudah keluar. Nah, di sini kita diperintahkan step yang kelima itu verifikasi that privilege mode access is secure. Nah, kita akan memverifikasi mode istimewa tersebut. Kita lakukan exit, enter, keluar, enter password. Jadi kita gunakan C1, gunakan ini C0, enter. Nah, salah. C1 C2. The freeze password menggunakan password yang ada di line kontrol. Jadi kita gunakan password yang ada di line console 0 tadi, let me. Kita enter, let me, enter. Nah, benar. Jadi
enter the command to access privilege mode. Apa itu? Masukkan perintah untuk mengakses mode istimewa. Setelah itu lanjut enter the second password. Verify your config by examining the content of the running configuration file. Lanjut saja kita ke show running config. Kita di sini masuk ke dalam enable. Enter. Paham. Jadi kita di sini masuk ke dalam akses privilege-nya. Setelah itu kita masukkan second passwordnya tadi. Jadi gunanya tadi kita membuat second password ya, itu seperti itu jadi gunanya. Pak. Selanjutnya kita show running startup config. Enter. Sini sudah ada enable password Cisco. Spinning. Enter. Lanjut saja. Sudah. Let's the console enable planner. Sini sudah masuk ya ke spinning tree do. Selanjutnya kita verify the enable secret password is added to the configuration file. Sini kita masuk ke show run, perintah masukkan show run, enter. Jadi ini secara singkatnya saja ya. Berarti singkatan dari show running config. Seperti itu. Enter. Lanjut saja. What is displayed enable secret password? Sini kita. Jadi pertanyaannya apa? Apa yang ditampilkan di enable secret password? Enable secret password itu ini ya. Enable secret password itu Cisco yang menampilkan servis yang kita buat secara istimewa tadi. Why is the enable secret password displayed? Konfigurasi mana? Ini dia akan tampilannya passwordnya itu let main, dia akan menampilkan let main, password itu let main. Iya benar ini. Selanjutnya step yang 8 yaitu encrypt the enable and console password.
Nah, di sini kita akan encrypt the enable and console password. Scan. Lakukan itu enkripsi kata sandi enable dan konsol. Kita akan mengenkripsi password enable dan konsol. Oh iya ya, kita di sini akan mengenkripsi password dari enable dan konsol. Lanjut kita lakukan perintah yang pertama itu config t atau telnet. Config t. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk dalam konfigurasinya. Setelah itu kita gunakan perintah share password encryption. Enter. Nah, sudah, kita keluar, exit, enter, enter. Sudah. If you configure any more password on the suite, will they display it in the configuration file as plain text or in encryption from explain? Terus kenapa alasannya? Jadi perintah service password encryption itu untuk mengenkripsi semua kata sandi saat ini dan di masa mendatang. Di perintah dari service password tersebut untuk mengenkripsikan semua kata sandi yang saat ini digunakan dan yang akan datang. Seperti itu. Lanjut yang part yang ketiga yaitu banyak juga. Part yang ketiga itu mengkonfigurasi mode banner. Mode MOTD banner. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita mengkonfigurasi pesan dari MOTD banner. Kita masuk ke dalam config t, enter. Sudah, kita lakukan perintah banner MOTD. Kita beri pesan, this is a secure system. This is a secure system. System authorized access only. Sudah. Sini kita tujuannya untuk memberi pesan ke banner mode ya. Enter. Oke, sudah. Lanjut. Exit. Enter. Nah, sudah. Why should every suite have a mode banner?
When will this banner be displayed? Jadi pesan tersebut akan ditampilkan ketika seseorang mengakses suite melalui port konsol. Jadi gunanya tadi kita akan apabila ada seseorang yang akan mengakses konsol tersebut, dia akan menampilkan pesan banner mode tersebut. Itu this is a secure system, authorized access only. Why should every switch have a mode banner? Nah, setiap switch harus memiliki banner untuk memperingatkan pengguna yang tidak berwenang bahwa akses dilarang, tetapi juga dapat digunakan untuk mengirim pesan kepada personel atau teknisi jaringan. Seperti akan ada pemadam sistem atau siapa yang harus dihubungi untuk mendapatkan akses tersebut. Lanjut ke bagian yang keempat, itu memverifikasi dan meng-save konfigurasi file tersebut ke enviram. Nah, di sini kita akan memverifikasi dan meng-save file tersebut ke enviram. Nah, di sini kita gunakan perintah copy running config startup config. Nah, di sini sudah ya. Destination file name apa ya? Kita langsung enter. Nah, di sini sudah ya. Oke. What is the shortest abbreviated version of the coffee running config startup config command? What is shortest? Jadi dia menggunakan perintah cop rs. Nah, jadi ini pertanyaan short ringkasan dari copy running config startup config. Dia seperti kita berikan perintah ini nih. Apa sih namanya? Seperti itulah. Versi pendeknya lah seperti itu ya, seperti ini. Selanjutnya itu which command will display the content exam the startup configuration file ke semua perubahan. Di sini kita menggunakan perintah itu copy running config startup config. Selanjutnya, apakah are all the changes the weird and thread recorded in the file? Ya. Perintah manakah
yang akan menampilkan izin. Apakah semua perubahan yang dimasukkan tercatat dalam file? Catatan tercatat dalam file. Oh, ya, ya. Itu konfigurasi yang sedang berjalan, ya, sama seperti yang konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi pertanyakan apakah semua perubahan yang dimasukkan tercatat dalam file? Ya, dia akan tercatat ke dalam file konfigurasi tersebut. Sudah. You have completed the configuration on S1. You will know configuration. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu apakah file tersebut sudah terkonfigurasi. Kita cek. Nah, di sini ada enable secret. Enable secretnya dulu. Ada kekurangan, ya, nampaknya. Enable secret. Kita tadi nggak ada. Kita lihat terlebih dahulu enable secret. Kita masuk ke dalam config C. Enter, sudah masuk. Kita enable secret it's a secret seperti ini. Sudah. Enter. Lanjut kita exit. Enter. Nah, di sini sudah, ya. Kita cek lagi apakah sudah. Nah, di sini sudah. Lanjut kita ke konfigurasi yang kedua. Kita akan mengkonfigurasi yang suite yang kedua. Kita menggunakan perintah yang ada di sini saja supaya mudah. Ini kita masuk ke dalam suite yang kedua. Kita enter. Sini kita masuk ke dalam tadi gimana step by stepnya. Pertama-tama kita masuk ke dalam enable terlebih dahulu. Jadi kita show running config. Kita enter. Sama
kebanyakan. Setelah itu kita ke config. Nah, di sini kita sudah masuk. Kita beri nama host name S2. Enter. Sudah terganti namanya. Selanjutnya kita protect access let main password. Nah, di sini kita akan memberikan password kembali seperti yang tadi. Oke, masuk ke line console kan ya. Yuk, kita masuk ke dalam line console. Line console 0. Enter. Nah, sini sudah masuk. Kita berikan password let me. Enter. Kita login. Terus kita exit. Exit lagi. Sudah, kita exit lagi. Enter. Kita coba tes. Sudah. Kita masukkan perintah passwordnya itu let me. Enter. Masuk ya, sudah. Selanjutnya kita mengkonfigurasi enable password of Cisco, enable create password. Nah, di sini kita akan memberikan password istimewa yang seperti yang dilakukan di switch yang pertama. Di sini kita masukkan perintah enable. Enter. Input terminal. Enter. Sudah masuk, kita enable password Cisco. Enter. Langsung saja kita exit. Enter. Exit lagi. Kita akan mencobanya. Enter. Nah, di sini kita pertama-tama kita masukkan password yang ada di konsol yang pertama, itu let me. Benar. Nah, di sini kita masuk ke show running config. Show. Sebelumnya kita masuk ke dalam ini terlebih dahulu. Configure terminal. Enable dulu. Enable. Enter. Passwordnya Cisco. Nah, seperti itu. Setelah itu konfigurasi and partinya saya lupa apa. Di sini kita akan mengkonfigurasi ini ya, sama yang kita lupa tadi. Apa namanya? Android Music.
kita lihat enable secret. Mana tadi kita sudah sampai di sini. Lanjut kita ke enable secret-nya. Lanjut ke dalam kita config T, enter. Lanjut kita enable secret. It's a secret. Enter. Sudah kita exit. Nah, sudah. Enter. Enable secret password of kita apa namanya? Selanjutnya kita akan encrypt all plain text password. Kita akan menggunakan perintah mana tadi? Kita show run terlebih dahulu. Show run, enter. Nah, sudah. Sini enable secret. Dan password Cisco. Sudah. Lanjut di sini password let me. Sudah. Nah, sudah. Nah, di sini kita akan mengenkripsi passwordnya, ya kan? Encrypt all plain text password. Kita akan mengenkripsi passwordnya. Config enter. Password nah, sudah. Keluar exit. Sudah. Kita lanjut saja ya, kita ke config T. Supaya lebih cepat kita ke kopas saja. Setelah ini nah, sini sudah ya, enter. Sudah kita exit. Nah, sudah enter. Setelah itu kita save the configuration file to avoid loss if the switch is done. Sini kita akan mengkonfigurasi dan menyimpan ke dalam environment. Lakukan perintah ini nih. Configure terminal configure enter. Nah, sini sudah nampaknya kita sudah menyimpan ke dalam environment tersebut. Lalu kita cek apakah kita sudah semua. Bukan. Ini kita cek Rasul. Apakah sudah? Nah, sini sudah checklist semua ya. Nah, jadi sampai sini saja video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.